Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Prasasti dari kelas C dengan NPM 182170069. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana penggunaan software SPSS dalam membantu mengerjakan soal-soal hitungan. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu soal yang akan kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana soal pertama ini, data yang harus kita cari yaitu uji normalitas data dan analisis menggunakan statistika deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Nah, yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini tampilan awal aplikasi SPSS, kemudian kita masukkan data-data angka-angka ini ke dalam SPSS. Hasilnya akan seperti ini. Dimasukkan nilai-nilai tadi. Yang pertama kita yang variable view untuk nama JK, masukkan JK jenis kelamin dan N itu nilai dengan width 8, desimal 0, label untuk menjelaskan name, jenis kelamin, dan N nilai skor. Maka values di sini kita setting 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian untuk nilai skor, values dikosongkan dan measure diubah menjadi scale. Kemudian ketika data sudah dimasukkan dan data view yaitu nilai-nilai tadi dimasukkan untuk nilai dari 1 sampai 35, JK-nya itu 1 dan 36 sampai dengan 70 JK-nya itu 2. Kemudian untuk mendapatkan data yang pertama kan kita akan mencari terkait uji normalitas data. Uji normalitas data yang akan kita cari yakni uji normalitas data. Nah, ya. Kemudian kita kembali ke SPSS. Ketika data semua sudah dimasukkan, lalu kita klik analyze, lalu non-parametric, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih yang one sample KS. Kita masukkan jenis kelamin ke tes variable list dan nilai skor ke tes variable list. Kemudian kita klik OK dan akan muncul ini adalah. Selanjutnya kita akan mengerjakan terkait statistika inferensial non-parametrik. Yang pertama yakni uji dua sampel yang saling berhubungan, di mana sudah terdapat data-data tidak less dan less 1 sampai dengan 34 data. Kemudian kita masukkan data-data ini ke dalam SPSS. Dua sampel saling berhubungan. Nah, yang variable view kita isi untuk L, untuk less kita inisial dengan L dan TL tidak less. Type numeric, width 8, desimal 0, dan label less tidak less. Untuk values dua-duanya dikosongkan dan measure kita ubah menjadi scale. Kemudian data-data tadi dimasukkan untuk yang less, nilai-nilai yang less. Nilai-nilai less ini kita masukkan ke SPSS, less dan tidak less. Kemudian kita olah data, yakni dengan ke analyze, ke non-parametric test, lalu kita pilih two related sample. Itu karena dua yang berhubungan. Nah, kemudian kita masukkan less dan tidak less. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil
hasilnya. Nah, untuk yang les dan tidak les, ini hasilnya. Kemudian kita akan mengerjakan soal uji 3 sampel atau lebih sampel yang saling berhubungan, di mana terdapat sampel coklat, durian, stroberi, dan keju, di mana masing-masing sampel ini memiliki 40 data. Yang pertama, kita masukkan ke dalam SPSS, yaitu isi variabel view dengan nama C coklat, D durian, S strawberry, dan K keju. Nah, kemudian untuk type numeric with 8 desimal 0 dengan label untuk menjelaskan yang tadi coklat, durian, strawberry, dan keju. Untuk value semuanya dikosongkan, missing 0, columns 8, icon right, measure semuanya diubah menjadi scale. Kemudian data-data tadi dimasukkan. Untuk coklat kita data yang ini kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, ini coklat sudah dimasukkan. Kemudian kita analisis data atau olah data, kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu kita pilih related sample. Nah, semua data kita masukkan ke test variable. Jika sudah, kita klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya. Ini hasil dari pengolahan data tadi. Kemudian kita lanjut mengerjakan uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan, di mana terdapat data penjualan per bulan dan pendidikan, yakni pendidikan SMU dari data 1 sampai dengan 17 dan SMP 18 sampai dengan 34. Nah, kemudian kita masukkan data-data tersebut ke dalam SPSS. Yang pertama, PP dan name, PP dan didik. Kemudian untuk PP with 8, didik 1, desimal keduanya 0. Untuk label, untuk lebih memperjelas name, PP yakni penjualan per bulan dan didik artinya pendidikan. Nah, untuk values PP sendiri dikosongkan, dan untuk didik kita ubah, di mana 1 untuk menerangkan SMU dan 2 SMP. Jika sudah, kita klik OK. Missing non, column 8 right, measure kita ubah menjadi scale input. Lalu ketika lalu kita masukkan data-data tadi. Untuk didikan 1, untuk SMU 1 dari 1 sampai dengan 17, kemudian angka-angkanya kita masukkan, dan dari 18 sampai dengan 34, yakni 2, angka-angkanya kita masukkan. Setelah semua data dimasukkan, lalu kita analisis data atau olah data dengan menggunakan non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogues, lalu ke to independent sample. Penjualan per bulan kita masukkan, dan untuk didik kita masukkan ke grouping, lalu kita pilih isi grouping 1 dan grouping 2. Sudah, kita continue, lalu klik OK, maka akan muncul hasil, yaitu partes main Whitney test. Nah, ini output dari 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Kemudian kita lanjut ke uji 3 atau uji sampel yang tidak berhubungan, di mana terdapat sampel penilaian dan nama villa. Di mana di sini terdapat 3 villa, yakni Arjuna, Brahmana, dan Kencana. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah dimuat dalam soal ke dalam SPSS. Nah, untuk N, nilai, dan untuk V, artinya villa. Untuk nilai sendiri, which-nya 8, dan untuk villa 1. Kemudian untuk nilai, kita values-nya dikosongkan, dan untuk V, berhubung tadi ada 3 data, maka yang 1 untuk Arjuna, 2 Brahmana, dan 3 untuk Kencana. Jika sudah, kita tekan OK. Lalu untuk kolom 10 dan untuk yang villa, kolom 8, dan measure kita ubah ke scale. Kemudian, masukkan data dari data view, nilai-nilai. Untuk 1 itu villa Arjuna, kita masukkan datanya. Untuk 2 villa Brahmana, dan villa. Selanjutnya, ketika data sudah dimasukkan antara nilai dan villa, kita analisis data dengan mengklik analyze, lalu ke non-parametric test, legacy dialogues, terus ke k-independent sample. Nilai kita masukkan, dan V kita masukkan. Given rank, minimum, kita isi satu, dan maksimum kita isi 2, 3. Continue, lalu klik OK.
Lalu muncul hasil output dari pengerjaan data tadi. Kemudian kita akan mengerjakan soal terkait statistika inferensial parametrik, di mana yang ditanyakannya itu uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen bebas, independent sample T test, di mana soalnya penghasilan ayah dan keputusan ber-KB. Lalu kita masukkan data ke SPSS. Yang pertama, kita isi variable view PA, yakni penghasilan ayah, dan KKB, artinya keputusan ber-KB. Nah, di mana V8, desimal 0, label penghasilan ayah, dan keputusan KB. Values penghasilan ayah dikosongkan, dan untuk values keputusan ber-KB, kita isi 1 untuk KB, dan 2 tidak KB. Kemudian kita measure diubah menjadi scale, dan data view kita masukkan nominal-nominal penghasilan ayah yang ada pada soal 1-15 yang ber-KB, sampai 16 yang ber-KB, dan 17 sampai dengan 32 tidak ber-KB. Setelah dimasukkan dengan KKB dengan 1 sampai 16 1 dan 2 17 sampai dengan 32. Kemudian ke analis, kita pilih compare means, terus kita ke independent sample t-test. Untuk penghasilan ayah kita ke t-variable, dan untuk keputusan KB kita ke grouping variable dengan kita ubah define groups untuk grup 1 1 dan untuk grup 2 yakni 2. Kita jika sudah continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil dari t-test itu sendiri. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengerjaan soal inferensial parametrik, yang dimana terdapat data-data sebelum dan sesudah. Di sini kita harus mencari inspired sample test. Yang pertama, data-data kita masukkan ke SPSS dengan menuliskan name SBLM sebagai sebelum dan SSDH yakni sesudah. Untuk desimal 2 with 8, untuk values dikosongkan, missing none, kolom 10, dan measure jangan lupa kita ubah ke scale. Kemudian data-data kita masukkan ke data view, di mana data sebelum, angka-angka data sebelum kita masukkan ke data view, dan sesudah juga kita masukkan ke data view. Kemudian, jika semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS, maka kita mengolah data dengan menggunakan SPSS ini melalui analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita ke paired sample t-test. Nah, kita compare dari sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output dari paired sample test. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu
one sample t-test, di mana sudah ada muatan data terkait pre dan post. Kemudian kedua data ini kita masukkan ke dalam SPSS, yakni dengan variable view pre dan post, kemudian type numeric, width 8.2 dan label pre-test dan post-test. Kemudian values kita kosongkan, missing kita kosongkan, kolom 8, elegant right, measure jangan lupa kita ubah ke scale, raw input, data view kita isi tadi nilai-nilai, yang free kita masukkan ke nilai-nilai yang free. Kemudian yang post juga kita masukkan ke yang post. Ketika semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS, maka kita olah data tersebut, yakni dengan cara klik Analyze, lalu teman-teman bisa ke menu Compress Min, lalu ke One Sample T-Test. Nah, jika sudah kita compare pre dan post test ke test variable, lalu kita klik OK, dan akan muncul hasil dari one sample statistic. Kemudian yang terakhir yakni kita harus mencari uji dengan menggunakan cut point atau titik potong, di mana terdapat data berat badan dan tinggi badan. Nah, kita masukkan data ke SPSS terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan data-data ke variable view dengan mengisi name, BB, dan TB, type numeric, width 8.0, BB sendiri artinya berat badan, dan TB artinya tinggi badan. Values kita kosongkan, missing kita kosongkan, kolom 8, elegant right, measure jangan lupa diubah ke scale. Kemudian data-data dari data view, data dari berat badan, kita masukkan ke SPSS dari data 1 sampai 40, kita masukkan data 1 sampai 40, juga sama halnya dengan tinggi badan, kita masukkan dari data 1 sampai 40. Ketika data semua sudah dimasukkan, lalu kita olah data tersebut dengan mengklik Analyze, lalu kita pilih Compare Means, lalu kita pilih Independent Sample T-Test. Nah, kita compare kedua data ini ke variabel test kita yang berat badan dan yang tinggi badan. Kita masukkan ke grouping variable dengan TB satu dan 2. 1 dan 2, kemudian kita continue, lalu klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Maaf, terjadi kesalahan, kita masukkan yang tinggi badan ke test variable, dan yang berat badan kita masukkan ke grouping, lalu define group, yang grup 11 dan grup 22, continue, lalu kita klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selesai.